Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Eka Anas di channel YouTube Discuss yang terbaru. Dan di samping kanan aneh nih sekarang udah ada salah satu penyanyi folk yang baru aja rilis mini album, dirilis oleh Ngobrils, tim-tim teman-teman Ngobrils. Dan di sebelah kanan gue ada Bang Bungen alias nggak ada alias ya? Bu, itu aliasnya. Itu alias? Bungen itu aliasnya. Aslinya Budi Mulia? Budi Mulia. Oh, kalau misalnya lu udah ngeliat edisi Ngobrils bareng Bungen, pasti udah tahu cerita latar belakangnya, tapi di diskusi ini kita korek-korek yang angle-angle lain lah Bang ya. Kayak misalnya Bungen tuh dari idiom ngentot, bener? Di tongkrongan Bang ya? Hah? Di tongkrongan ya? Iya, demen lah gue, demen nongkrong lah. Iya. Tapi Bung itu maksudnya Bung ngentot, maksudnya ya bagaimana? Tapi kan ente bilang kalau di sono waktu lagi tinggal di Jogja ya, sama di Jogja lama. Terus kalau di sono kan sumpah serapannya janco, asu gitu kan. Iya. Kalau ente bawa idiom sendiri dari Jakarta, ngentot. Makanya sebenarnya sih ya orang sono yang nyari-nyari ya. Iya. Karena mungkin ya kayak gue udah cerita, gue cuma tiru-tiru aja. Orang sono ngomong asu, gue ngomong asu. Orang sono ngomong bajingan, gue ngomong bajingan. Karena gue pendatang, itu kan cuma sekedar kata doang buat gue. iya. Gitu. Tapi orang sono kali berasa kali ya. Ini orang baru bisa Jawa kagak, ngomong asu bajingan, tersinggung juga kali. Iya. Walaupun terus nggak ngomong, cara melawan dia, terus nyari maki-makian orang Betawi apa sih? Gitu. Menyelidikilah mereka, nemulah kata itu. Iya. Ngentot. Jadi udah gue dipanggil gitu terus. Ngen. Tiap ketemu ngentot lu. Lama-lama panas kuping gua. Tapi abis itu ternyata cewek-cewek begitu juga. Akhirnya gue berkesimpulan nih kagak ngerti artinya. Jadi gue diamin aja. Padahal sih ya. Iya. Ngajakin gua bagaimana lo? Jadi lucu juga sih gitu ya. Ada 2 tahunan lah gua dipanggil dengan kata itu. Tanpa mereka nggak tahu artinya apa. Tanpa tahu artinya. Komplit gitu. Dan di acara resmi di apa segala macem gue juga dipanggil itu, dan kadang pakai mas gitu kan, lucu jadinya. Mas ngentot. Ada nempel lah ya. Nah terus kemudian datanglah anak antropologi UI ke sana. Karena kalau zaman segitu kan antropologi tadinya di sastra, di banyak universitas dipindahin ke FISIP, ke Sospol, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Cuma yang ngeyel itu tetap di sastra itu kayaknya UGM sama Udayana kalau nggak salah ya, di sastra. Jadi mainnya ke sana, ke sastra. Jadi gue bisa kenalan sama anak-anak antrop, deket sampai sekarang masih berteman. Mereka lah yang terus kasih nama Bungen. Karena ada beberapa Budi, yang satu Cadel dipanggil disingkat Buca, Budi Cadel. Oh. Yang satu Budi, yang satu Ngehe. Oh, oke. Dipanggil Bunge. Nah, Budi yang satu ngentot dipanggil Bungen. Gitu. Jadi ada Buca, Bunge, Bungen. Iya. Ya. Gua kalau nulis dulu kan tuker-tukeran nomor telepon ya. Iya. Nah, kita punya bukunya tuh ya. Gua kalau mau nulis nih catatan gua jadi jorok nih katanya. Jadi Bungen deh. Jadinya Bungen, serta tambahnya ngentot gitu, dituliskan kagak enak. Kalau nggak ngerti mah ya. Nah itu dari namanya Bang ya. Tapi kalau di diskusi biasanya ngorek gali lebih dalam lagi nih. Kita atau gue sih maksudnya kalau pengen ngebedah subjek gitu ya, misalnya bintang tamu kita gitu, pengen tahu kenapa lo becoming-nya sekarang tuh pasti ada latar belakangnya, background, keluarga atau gitu. Nah, gue kemarin dikasih tahu sama Jimmy, ente tuh kakaknya Ade Darmawan, bosnya Good School atau Orang Rupa ya. Kaget gue, wah, ya bener loh gitu gue. Ternyata garis keturunan seni ada nih ya, di keluarga. Tapi emang
emang dari keluarga sini bang, karena kalau gue denger di Ngoblis, bapak dosen matematik ya? Iya. Tapi ada berkesenian di keluarga tuh? Sebenarnya sih, ya zaman segitu kali orang tua cita-citanya kan kepengennya ya anaknya pada sekolah, pas segala macem gitu. Jadi gue dididik kudu sekolah. Gue bisa main gitar itu setelah gue nongkrong, gue SMA bisa main gitar. Ngambang, tapi anak keberapa dari keberapa bersaudara? Gue kedua. Dari 4 bersaudara. Adek paling kecil ya? Adek paling kecil. Jadi laki perempuan laki. Jadi gua abang gua laki, adik gua perempuan, baru adik gua lagi si gitu. adik. Ya suruh sekolah aja. Iya. Gitu. Suruh sekolah, suruh belajar, suruh sekolah. Kalau kagak belajar kita diomelin. Ini kita ngomongin figur bapak Indonesia patriarki tahun 60-an lah ya. Iya, 70-an yang dulu, 60-an 70-an yang masih kayak gitu. Mungkin juga si Indonesia juga baru mulai membangun, butuh apa kayaknya gitu ya. Nah sementara dan kemudian lu kan pasti lahir dari keluarga pekerja yang memang ya kelas menengah tanggung lah ya. Dibilang kampung kagak, middle class. Yang ya apa namanya ya hidupnya gue tahu begini, kerja ngajar dosen pulang ke rumah kayak gitu. Iya. Dan harapin gitu. anakku untuk nerusin. Anaknya juga terus akan nerusin, jadi kayak gitu. Nah kemudian suruhnya sekolah terus. Gua nggak tahu kalau ngomong darah seni ya kalau ya nyokap gua ya jago lah nyanyi gitu ya, keroncong tapinya. Iya. Tapi yang ngajarin main gitar juga bokap gua. Oh. Ngajarin dalam arti kata dia cuma ngomong nih gitar gripnya tuh cuma ada 3, ini, gitu dia bilang dirumus lah sama dia biasa, gitu ya. Ini. Nah grip kalau bentuk pegangnya kayak gini, ntar kalau minor jadinya begini, kalau nu jadinya begini, gitu ya. Kalau mayor jadinya begini. Basic gitu ya. Basicnya, terus seteman gitar ini belum final, dia bilang. Tapi ini yang paling praktis digunakan. Nanti kalau kamu belajar, kamu bisa bikin seteman sendiri. Wih, kayak open chord gitu ya? Iya, jadi terus gue makanya kalau gue pengen nyari-nyari, gue terus cari open chord atau gue ngarang-ngarang sendiri. Dulu sih banyak tapi gue lupa itu gue ngarang-ngarang sendiri. Jadi satu lagu satu ini, gitu ya. Kayak gitu. Nah nggak tahu gimana terus anak-anaknya juga pada berantakan semua gitu ya. Berantakan dalam arti kata kayak gini ya. Jadi nyokap gue tuh sering nanya ke anak-anaknya, lu tuh pada kerja apa sih? Gitu ya. Ini kan terus perubahan ya. Jadi tandanya itu, lu kerja apa sih? Kenapa sih bu? Ibu tuh kalau ditanya susah sama tetangga. Anaknya kerja apa? Gitu. Sementara gue juga kan nerangin susah. Iya. Gitu. Adek juga nerangin coba lu kerjanya apa? Orang kerja kan ya kerja kantor, karyawan swasta, apa segala macem gitu ya. Terus kayak seniman apaan? Dapat duitnya dari mana? Apa segala macem gitu. Ya. Mungkin kalau semakin kesini sih semakin biasa kali ya. Anak kecil sekarang aku mau jadi YouTuber. Anjir. Kan ya, ponakan-ponakan gue juga kayak gitu. Ya. Udah mulai kelihatan kalau mungkin zaman peralihan itu terus ya kira-kira indikatornya begitulah. Nyokap gua tuh sering nanya kayak gitu. Lu tuh pada kerjanya apa sih? Jadi memang seni itu bukan elemen besar di keluarga ya, nggak signifikan ya sebenarnya. Enggak, bukan jadi ini tapi gimana ya? Ada terus di latar belakang mungkin. Sebenarnya ada tapi terus kan gini kan sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan seni ya. Karena kalau gue nggak tahu kalau di beberapa universitas luar mungkin di apapun jurusannya pasti ada tingkatan artnya, gitu ya. Mungkin di olahraga juga udah sampai pada tingkatan artnya gitu. Oh iya. Itu silabus universitas maksudnya fakultas. Jadi gini, gue kan sempet kuliah di Australia bang. Nah, lu kayaknya. Itu ada tuh art in science, art in apa, art in atau kok ada yang nggak taunya ya. Maksudnya sisi seni dari
tiap-tiap mata kuliah. Iya, kalau buat gua ada banget. Gua gitu baru ya. tahu tuh itu. Buat gua ada banget, semuanya ada artnya gitu. Bengkel juga ada artnya. Udah Iya, kan iya. udah tingkatan lu gimana ya? Lu bener-bener pakai jiwa ngerjainnya gitu ya. Dan Estetikanya mungkin yang dilihat. iya, ada itunya gitu ya. Iya. Di semua pekerjaan menurut gua, di semua kegiatan ada itunya. Aduh, siapa yang ngomong there's an art to everything. Anjir, Iya. iya kan ada. Nah mungkin kayak gitu ya. Jadi di rumah gue mungkin kayak gitu. Gue dikasih kertas suruh gambar. Iya. Adek juga begitu, gitu ya. Jadi kalau gue pergi suruh gambar. Gue pergi dari mana, bokap gue dibukain peta. Tadi lu pergi kemana aja. Oh. Habis itu suruh cerita, gitu. Itu kan seni semua gitu. Iya. Menurut gue gitu ya. Storytelling juga. Storytelling. Gue suruh dari kecil gue suruh gambar bentuk ini, ditaruh gelas sama dia suruh gambar. Sejarah nggak langsung diajarin geometri. Cahayanya dari mana gitu, lihat cahayanya, pencahayaannya mana gelap, mana terang, apa segala macem gitu. Dan bener-bener main-main aja. Iya. Tidak secara khusus itunya gitu ya. Dan gue pikir itu yang membuat dengan logika matematiknya kemudian kemana-mana gue nyari pola gitu ya. Ya artinya kemudian gue ngeliat musik juga gue ngeliat pola gitu. Gue dengerin musik dasar dari rock and roll dari tahun 60-an kemari, polanya kayak apa sih gitu. Iya. Jadi itu pernah gue berpikir bahwa setelah sekian nih ntar muter polanya, setelah ini mau apa sih kira-kira gitu yang bakal ngetren gitu. Nah, gue berpikir jangan-jangan nanti bokap gue udah bilang dari dulu, ntar orang tuh nggak nyanyi, orang ngobrol aja katanya nyanyi, dia bilang. Kayak begini. Atau Ini, nge-rap. Iya, pola, lihat pola kali ya, lihat pola itu ya. Iya, Dan gue juga kan lihat pola, ntar bakal apa. Gue sempet berpikir nanti mungkin akan satu lagu beatnya nggak sama gitu. Iya. Pengkalkulasian. Iya, orang kan nyari estetika baru selalu gitu ya. Apalagi sekarang gue pikir zaman semua orang kemudian bisa melakukan itu dan punya wadahnya untuk mempresentasikannya gitu ya. Iya. Kalau zaman gue punya lagu gini, mainstreamnya udah jelas zamannya, lu mau jadi penyanyi, lu bikin kaset demo, tawarin ke sono, tawarin kemari, tawarin ke sono, tawarin kemari gitu ya. Jadi waktu lu habis buat nawarin bukan buat berkarya gitu ya. Iya. Kalau keterima ya oke, kalau enggak ya udah gitu ya. Kan Itu pilihannya cuma begitu. iya. Wih. Jadi praktek-praktek dari Bapak itu yang secara nggak langsung mungkin memperkenalkan seni dengan cara metode ya, matematis kayak gitu. Kayaknya begitu. Karena dulu Akhirnya kepake sampai sekarang. Gua kan sastra Prancis, dulu matematika itu masuk di sastra apa gimana gitu. Gua nggak ngerti. Karena ada di Fakultas Sastra yang ada pelajaran matematikanya. Iya. Tapi matematika ya, bukan berhitung ya. Iya. Itu maksudnya yang Jadi kalau bokap gue dari dulu tuh udah ngomong, nggak, anak tuh nggak usah diajarin berhitung katanya. Diajarin matematika, gue juga nggak ngerti bedanya apa. Kalau berhitung itu kan gampang katanya. Matematika itu kan sebenarnya ngomong logika ya. Ngomong logis, kemudian Exact science. cara berpikir apa segala macam. Kalau berhitung, kenapa dia bilang sekarang udah ada kalkulator, orang nggak usah diajarin berhitung, diajarin matematikanya, logiknya. Logiknya, logik berpikirnya, logik menghadapi situasi, logik menyelesaikan masalah apa segala macam. Akhirnya kayak gitu. Karena kalau buat berhitung doang lu dulu kan kita mencongak kayak gitu kan. Ada batasnya. Ada batasnya. Sekarang wah, itu pola pikir Einstein banget ya anjing. Kalau Einstein kan dibilang gitu, lo kalau from A to Z, kalau pakai rumus lo cuma bisa nyampe A to Z. Tapi kalau pakai imajinasi lo bisa kemana-mana. Iya. Kayak begitu. Nah sebenarnya itu kan ya dari dari kecil gue dibilangin gitu bahwa tapi si matematika itu kan bahasa ya, bukan sains. Iya. Bukan ilmu pengetahuan, karena kalau ilmu pengetahuan ada objek empiriknya. Sementara kalau matematika kan nggak ada. Rumus sebenarnya kan. Iya, angka itu apa? Iya. Angka itu nggak ada di dunia ini. Iya, tapi kalau prakteknya beda lagi. Iya, tapi bahwa bahasa ini bisa kemudian ternyata bisa digunakan untuk berbagai macam hal, untuk menghitung apa, untuk melihat apa, untuk menghitung apa gitu ya. Lu dulu besar di Jakarta tadi Bang? Di Jakarta. Jadi gua
SD. Gue lahir di Makassar. Oh. Lahir di Makassar, zaman pemotongan uang apa segala macem tahun segitu, bangkrut. Gue dititipin di kampung yang berbahasa Sunda. Bokap gue ke Jakarta. Kampung di Makassar yang berbahasa Sunda? Enggak. Gue pulang ke Jawa. Hah? Dititipin di Cilacap, tapi bahasanya bahasa Sunda. Oh, oke. Terus bokap kesini dulu ke Jakarta. Ya cari rumah apa segala macam karena ngajar di IKIP yang sekarang jadi UNJ. Oke. Universitas Nasional jadi Jakarta. Gue bisa bahasa pertama bahasa Sunda. Berangkat kemari jadi bahasa Betawi. Kuliah di Jogja jadi bisa bahasa Jawa. Oh. Tapi tahun-tahun formatifnya SD SMP SMA di sini ya? Iya. SMA SD, dulu. SMA udah ada ini ngomongin kita SMA ente maaf tahun 80-an berarti ya. Udah ada penjurusan belum tuh? Fisika, biologi, ada. Sosial gitu udah ada ya? Ada 1, 2, 3. IPA IPS doang. IPA IPS doang. Habis waktu itu IPA IPS di bawah gua berapa tahun lah kayaknya, terus ada 1, 2, 3, 4. Baru pecah lagi ya itu. Pecah lagi terus habis itu ganti lagi kan IPA IPS lagi sekarang. Iya. Masuk ke IPA waktu itu. Gua masuknya IPA. Oh, pantes. Gua masuknya IPA terus. Kok malah ngambil SMA dulu 21 ya? Gua masuk IPA ya biasa lah. Bang Jago. SMA 21, SMP-nya 99 tadi 99, SMA 21. SMA 21, Romangun dan Romangun Putih sekitarnya. Jalan kaki lah. Itu gede di situ tuh ya? Gede di situ. Tadi kita udah sempet pengennya, gue juga nggak ngerti kenapa gue terus milih sastra Perancis gitu. Tapi kan pilihannya boleh 2 IPA IPS ya. Jadi ya pengen IPA lah, teknik apa segala macam zaman segitulah cita-cita anak kecil kalau mau jadi dokter jadi apa gitu ya. Nah, gue seneng baca. Gue kan nggak ngerti ya IPS apa segala macem gitu. Tapi rasa-rasanya kalau gue pikir sekarang, jadi yang IPS itu gue pilih nggak ada yang di Jakarta. IPS yang nggak ada maksudnya? Nggak ada di Jakarta. Gue kalau keterima IPS nanti gitu ya, gue pengen jauh dari orang tua. Kayaknya alasan memilih itu cuman itu gitu ya. Karena abang. Ini kalau kemari oke lah gue ikutin lu gitu ya. Jadi yang apa yang lu cita-citakan, tapi kalau kagak ntar gue terserah gue dah. Nah, kalau kayaknya pendidikan kita kan tidak berhasil mengajak anak untuk menemukan apa yang dia sukai gitu ya. Oh iya, kulturnya. Jadi tetap pada bingung gue mau kemana, apakah terlalu umum gue nggak tahu gitu ya gimana. Tapi tetap pada saat itu gue bingung sebenarnya gitu ya. Ya kepaku itu bang, kayak bapaknya udah netepin lu kerja begini dan menurut gue lu mestinya begini, jadi kita kepaku sama hukum patriarki itu. Bisa jadi juga kayak gitu, tapi secara umum juga kan kita nggak dilihat bakat kita. Iya. Tutup mata sama bakat kita. Tutup mata, pokoknya lu kudu begini pada umumnya kayak gitu ya. Sedangkan lu dari kecil udah nunjukin ketertarikan sama musik apa belum? Seneng. Sama baca ya? Baca sama musik, jadi dan ini blessing in disguise sebenarnya. Gue tuh nggak pernah punya tip. Nggak pernah punya tip. Tape buatan Jepang, tip recorder. Yang lu bisa dengerin, lu bisa nyetel kaset. Jadi gua itu punyanya cuma radio, dan radionya pun itu yang bikin abang gua waktu pelajaran elektronik. Dulu kita punya di Pacuan Kuda itu ada di Kayu Putih nih, tempat di Kayu Putih. Jadi Pacuan Kuda kan dikelilingin kali itu ya supaya orang pada nggak nonton ke dalam. Jadi kalau pas ada pacuan kudanya, ada kuda berkeliling lah, jagain orang supaya nggak dipagar pada nonton. Kalau kita colong-colongan dulu, masuk kecil kalau nonton dari situ. Kita punya temen, karena sering main ke situ, di kali itu, di situ ada pemulung, tempat pemulung sampah. Kita temenan sama mereka. Jadi kita juga suka nyari-nyari barang-barang yang masih bisa dipakai mana gitu ya. Nemu lah tuh radio. Bisa takuti sama dia jadi radio dibikinin kotak triplek ya. Itulah radio gua.
sepanjang dari gua SMP SMA. Jadi gua dengerin di situ. Blessing in Disguise-nya adalah gua ngapalin lagu cepet. Oh. Karena kalau gua pengen tahu lagunya gitu, kan gua mesti serius dengerin tuh. Karena gua nggak bisa ngulang. Lewat dulu tuh kok. Oh, kalau nggak lewat gitu. Jadi gua dengerin gitu. Nah, jadi karena kebiasaan kayak gitu, gue cepet dengerin lagu tek gitu. Nempel, baru ketemu langsung bisa langsung. Nah terus baru gue cari gripnya. Jadi ini karena kebiasaan aja ya. Gue nggak bisa dengerin lagu terus nyari grip gitu, nggak bisa. Mesti gue dengerin dulu apal baru gue cari gripnya. Sampai habis. Bentar bang, ini gue agak ini nih. Bapak dulu udah ngasih main gitar, ngajarin chord basic. Tapi lu nggak didukung ya, bukan nggak didukung sih maksudnya kegiatan atau bakat seni lu tuh gini nggak giniin ya, karena radio aja masa nggak, gitar juga gue pinjem. Oh gitu. Jadi begitu gue udah nongkrong kadang gue pulang bawa gitar gitu. Oh diajarin. Sebentar doang ngajarinnya, nggak lama. Sini kamu main gitar ya? Iya, nih gitar nih begini ceritanya. Ngomong. Tahu deh sebenarnya. Udah kelar habis itu, udah segitu doang. Nggak ada setengah jam, nggak ada 15 menit. Ngomongnya begitu doang. Tapi itu kan berbekas sama gua sampai sekarang. Nempel. Bukan dari ini enggak. Kayak tape recorder, kaset gitu nggak dibeliin? Kagak dibeliin. Pokoknya gua mau kudu sekolah belajar. Konsen sekolah aja deh lo gitu ya? Udah. Begitu ceritanya. Di rumah pun nggak ada background musik sebagai latar belakang, walaupun ibu penyanyi. Kagak ada, nggak ada. Dan terus gue juga, gue ngeband pertama. Jadi pengenalan dari itu dong, dari iya, dari nongkrong aja, dari main. Oke, jadi sambung tadi bang. SMA masuknya ke IPA ya. Yang gue pengen tahu tuh ternyata musik tuh nggak disupport sama orang tua ya. Seperti halnya orang tua zaman dulu lah ya. Iya. Bisa dibilang apa-apa nggak disupport kecuali sekolah. Tadi dulu bahkan tape recorder kan biasanya nggak ada tuh. Jadi bisa dibilang kalau gue nih khusus keluarga gue apa-apa nggak disupport kecuali sekolah. Ya dulu gue protes itu. Dan gue katakan gue protes itu gitu ya. Tapi termasuk sampai adek juga tuh nggak beda. Jadi gue kayak gini. Bokap gue ngomong sendiri. Jadi kayak dia punya 2. Gue sama adek gue tuh yang perempuan bedanya 5 tahun. Jadi 2 cara mendidiknya beda. Ya beda generasi sih ya. Juga mungkin bokap gue belajar dari gue ya, dari cara mendidik ini gitu ya. Terus dia punya cara lain untuk mendidik ini. Iya. Dan gue punya anak juga ternyata kan beda-beda ya anaknya, satu sama yang lainnya. Bener-bener mesti ditangani khusus gitu ya. Kalau mau, karena terus sifatnya bener-bener beda. Jadi lu belajar musik main beneran main dari tongkrongan? Dari tongkrongan. Gue juga nggak tahu ya. Jadi ini film gue bader nih dulu nih. Udah. Jadi gue pertama tuh ngedrum. Oh main drum. Main drum. Jadi gue cuma ngeliatin orang aja. Oh, bisa matematik banget tuh drum tuh sebenarnya. Main drum begitu, yang gue coba-coba aja. Nah di SD ada, ya terus gue main drum aja gitu. Matematis banget tuh kan sebenarnya drum gitu. Iya. Terus SMP gue gendang dangdut. Apa tuh? Gendang dangdut. Iya. Dan gue main gituan. Perkusi bass lah ya. Terus gue dengerin, gue lihat gitu, oh mainnya begitu. Udah latihan beginian, bisa. Jadi gue terus main dangdut. Main kemana-mana, nongkrong di itu ya, itulah. Nah begitu SMA nongkrong udah lebih intens, ada gitar, belajar gitar gue kelas 3 kayaknya. Kelas 3 SMA. Ya itu karena gue pinjem pulang ke rumah bawa, terus gue main gitar ya. Iya sini. Ingat tuh hari itu diajarin. Iya segitu doang, nggak sampai 15 menit. Udah ngomong begitu doang. Tapi kepake ya sampai sekarang. Iya, sampai kepake sampai sekarang. Itu jadi landasan berpikir gua gitu ya. Nah karena gua belajarnya di tongkrongan, gua denger lagu di tongkrongan, ya itu tadi Blessing in Disguise-nya. Gua cepet ngapalin lagu, cepet tahu lagu, dan ya sekarang ya
ada YouTube lu bisa tinggal tinggal Oh, nyari gitu. Dulu gua dengerin lagu ini siapa sih yang nyanyi gitu ya? Lagu aslinya gimana sih? Oh begitu. Baru ketahuan. Baru ketahuan. Terus kayak misalnya gue bisa bilang gue bisa belagu, gue bisa bilang gue hafal di luar kepala 90% lagunya Benyamin. Hampir dari katalog semua itu? Semuanya. Wih. Karena gue dengerin dari umur segini. Umur 4 ya betul, di mobilnya sudah. Nah, tapi lu jangan tanya judulnya. Karena gue lagunya dengerin doang. di radio, lagunya doang. Banyak yang judulnya, oh ini judulnya ini tuh. Oh ini judulnya ini tuh setelah ada YouTube. Setelah dari Ama Nusantara tuh gue cari, oh ini di album ini. Iya. Oh albumnya ini dulu begini. Dulu radio RKM bang ya, radio Kayu Manis. Sama Kamajaya. Kamajaya. Spesifik Betawi. Iya. Iya nggak, tiap jam 3. Udah tiap jam 3 gua panteng dengerin lagu Benyamin. Iya. Kalau pengen apal ya begitu. Kudu konsentrasi mantengin ya nggak. Ngapalin perpindahan lagu, chord gitu. melodinya. Itu tadi karena gua ternyata pengen sekolah di luar Jakarta itu ternyata niatnya sekolah kuliah cuman main doang, ya udah gue main aja di sono. Iya. Kebetulan di sono. Tapi ikut ada uang PTN gitu nggak sih bang dulu? Ada uang PTN nggak? Ada uang PTN. Itu dapat tuh ke sastra Prancis. Sastra Prancis. Jadi nggak tapi lu milih tuh kan kalau nggak salah? Milih. Kenapa Prancis bang? Nah itu dia tadi gue bilang, gue juga nggak tahu rasa-rasanya kalau gue pikir sekarang gitu. Yang penting gue milih sastra itu karena gue demen baca. Oke. Kayaknya bacaan apa tuh dulu tuh, by the way? Wah, gue apaan aja gue baca lah, Kopiho gue baca. Jadi sastra Indonesia juga. Sastra Indonesia juga. Yang gue inget aja nih ya. Komik sampai novel. Gue kelas 6 SD itu menamatkan buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Ya. Karangan Cindy Adams, biografinya. Ya. Buku yang gue inget nih kelas 6 SD. Plus Naga Sosro Sabuk Inten Esa Mintarja. Buku tebel tuh. Iya, silat Jawa. Iya. Nah, pokoknya gue apa aja gue baca dah. Dihajar ya. Hajar, gue bisa 3 hari kagak keluar. Udah baca itu tuh. Kalau baca. Jadi gue akal-akalannya begini dulu. Kan kita nongkrong ya. Nongkrong itu kan ada ikatan sebenarnya. Sukar meninggalkan tongkrongan itu karena kita punya ikatan ke tongkrongannya itu. Iya. Pengen ketemu si Anu, pengen bercanda sama si Anu. Kalau mau deket-deket ujian, untuk memutus ini, gue nyewa Kopiho yang banyak. Buku Kopiho. Iya. Banyak. Jadi gue bisa 2 hari, 3 hari di rumah tuh. Bacain Kopiho. Tapi di Kagak nongkrong. Oh, dari referensi dari temen. Biar gue nggak nongkrong, biar gue belajar. Ntar kalau gue nongkrong dulu nggak belajar. Iya. Jadi gue ngakalinnya begitu. Gue baca Kopiho, bisa 2 hari, 3 hari di rumah baca Kopiho kan. Udah putus sama tongkrongan, baru gue belajar. Oke. Itu. Gue SMA itu ngakalinnya begitu dulu. Di tongkrongan ada yang sama ini baca juga nggak? Apa lo sendirian begitu? Jadi gue nongkrongnya itu kebanyakan nggak sama teman sekolah sebenarnya. Beda-beda ya. Sama tongkrongan di kampung. Jadi temen gue, temen gue tuh Betawi-Betawi kalau lo lihat yang pada jalan nyeker, pada ingusan gitu lah. Gue salah satunya tuh. Jadi mainnya sama mereka. Kalau gue pikir-pikir gue nggak nongkrong. Perempatan, gang, Iya, warung, iya, warung kopi. Ya, gue juga di Matraman dulu bang kayak gitu. Iya, anarkis ngomongnya kan. Ya random aja gitu, lu datang situ random aja ngomong apa. Gak tau gue seneng kayak gitu. Gue kalau jalan juga ngeliat warung kopi kayaknya enak nongkrong di sana gitu. Hancur banget gue dah. Tapi itu berarti ini bang ya, perpaduan elemen akademisnya bapak di rumah yang ngajarin lo ngelihat dari kacamata berbeda. Bercampur dengan pendidikan jalanan lo dan tongkrongan itu ya. Menariknya di situ mungkin kenapa lo bisa punya mungkin bisa cara pandang berbeda. Iya, bisa kayak gini itu karena itu. Jadi gua tetap kalau secara ada di mana-mana jadi nggak ada di mana-mana gitu. Jadi gampangannya begitu. Karena di orang-orang Betawi itu juga
suatu titik gue bukan mereka gitu. Mereka tahu itu, gitu. Karena kan gue tetap sekolah, gue tetap dia tahu gitu. Iya. Dan bantuin gue banget. Gue pada saat-saat selesai kuliah gue balik lagi itu, jadi kan kalau di Kayu Putih tongkrongan demen banget main judi kan, orang Betawi ya. Sebelah sono joker karo, sebelah sono joker banting, sebelah sono gaplek 5 kartu, sebelah sono apa. Jadi kalau malam gue keluar itu ya pada tahu. Karena kalau gue nongkrong situ kopi makan dari pasangan, buat ongkos lu besok jalan. Gue sekian tahun di situ ya. Biayai mereka. tapi jadi yang maksudnya etika nongkrong dari situ belajar. Iya sebenarnya kan itu ini banget ya pelajarannya buat social skill. Benar. Edan banget ya. Iya. Justru gue bilang yang mulai menguap, gue bilang sih tapi di kampung-kampung tertentu Jakarta masih ada sih ya. Mungkin ya kalau kampung-kampung tetep lah ya, tapi kan kemudian terus gini, gue juga ya kayak adek bikin ruang rupa, gue selalu ngobrol sama anak-anak group school, bikin tongkrongan gue bilang. Iya. Karena ya gue nggak tahu, buat gue sih tongkrongan itu budaya kita ya. Iya, dan sebenarnya banyak hal dibicarakan di sana, apa segala macam. Coba lo tenteng anak-anak ini ke rapat diskusi resmi, kepada nggak ngomong kok. Iya. Gitu. Kayak forum di internet. Iya, sekarang. kemudian kan tinggal terus nongkrongnya itu, lu mau ngobrolin apa? Kan tinggal itu doang, terus lu kirim ke sana. Kalau ngobrolin asik ya jadi asik, ngobrolin sesuatu ya jadi sesuatu gitu ya. Ya kayak ngobrol bilang, nah, ini dari tongkrongan akhirnya gue bisa ngerilis gitu ya. Ya emang beneran dari nongkrong ngobrol begini gitu ya. Nggak pernah serius juga. Ya gue juga terus terang kaget juga kemudian bisa lagu-lagu gue dirilis gitu ya. Setelah sekian puluh tahun bahkan gitu gue punya lagu. Ini kalau cerita gue sebagai seorang musisi gitu ya, apalagi zaman gue gitu ya, lu ya kalau gambarnya pelukis lu udah pernah pameran gitu, lu dibilang pemusik kalau udah lu punya album gitu, manggung iyalah gitu ya. Terus gue kagak punya apa-apa, tapi gue ngeyel nih, gue pemusik gue bilang. Gue ada lagu, gue ada apa, cuman belum keluar aja, gue tetap ngeyel, gue pemusik gitu ya. Mungkin itu pemberontakan gue gitu ya. Mungkin lu pada zaman ini di punk apa segala macem, tapi ini kan sama-sama perlawanan terhadap major label yang edan gitu ya. Nah, terus ketemu orang-orang gila ini, sampai sekarang juga misteri buat gue, kenapa dia mau ngerilis lagu-lagu gue, ada apa di sana gue juga nggak tahu gitu ya. Baik-baik banget teman-teman gue ini. Tapi itu maksudnya bagian dari perjalanan Bang ya. Lu kan akhirnya milih kuliah sastra di Prancis. Terus udah gitu tinggal di Jogja 9 tahun. Dan kultur nongkrong lu juga kebawa-bawa di sana ya. Dan artian pasti dengan background berbeda lagi gitu. Di situ juga lo ini fase di mana lo ketemu tadi kita sempat cerita lo sebenarnya udah pernah bikin lagu ya, udah rekaman. Iya. Udah diarsipkan, lo bahkan ajak duet sama siswa pertukaran dari Amerika. Itu coba kalau di ngobrol kan belum ceritain tuh Bang, episode itu gimana tuh waktu lagi kuliah di Jogja tuh ya? Iya, jadi ya itu tadi begitu ke Jogja, gitu. Ya gue nemu tongkrongan baru. Dan gue nongkrong kan beda, gue nggak sama anak kampung, gue sekarang sama anak sekolah nongkrongnya. Yang lebih wawasannya lebih luas, obrolannya beda. Ya gue seneng aja gitu, gue seneng banget gitu. Dan mereka juga sangat baik lah. Terus gue ketemu temen main musik yang beneran bisa, karena ada anak isi yang kuliah di sastra juga. Jadi kalau main flute ya bener, yang main biola bener, main gitar bener, main harpa bener gitu ya. Ya udah hari-harian terus gue main musik di sana, nongkrong, bawa gitar sampai pagi ketemu pagi.
sono ujian gue main gitar gitu ya. Akhirnya terbebas juga tuh dari orang tua. Akhirnya terbebas juga gitu ya dari kungkungan itu, bener kayak kuda lepas kandang lah. Walaupun gue cerita juga sama bokap gue di sono kayak gini kayak gitu, nggak apa-apa deh, terusin aja kan. Nah ya itu, ya akhirnya kan kepengen berkarya apa segala macem, wajar lah ya. Terus habis pengen manggung, pengen punya karya sendiri, tapi gue nggak tahu rasanya susah pada zaman itu ya, karena juga nggak diapresiasi ya. Zaman segitu kan orang lagi demen-demennya niruin ya. Iya. Jadi cover. Adalah Queen-nya Indonesia siapa? Iya. Terus Rod Stewart-nya siapa? Genesis Indonesia Kopit. Beatles Barata Indonesia Band. Ini Barata Band ya, lagi pada kayak gitu. Gue bikin Sastromuni dulu di sastra namanya. Apa namanya? Sastromuni. Apaan tuh bang? Grup musik. Hah? Di sastra. Punya fakultas sastra. Sekarang punya fakultas sastra dan udah angkatan ke-18. Edan deh. Buset. Jadi konsepnya dari generasi ke generasi. Gue nggak ngerti itu kemudian dalam perkembangannya terus itu dijadiin UKM atau gimana gitu ya. Yang sekarang ininya pakai audisi, padahal dulu kan kita ngawur-ngawur aja. Waktu awalnya jadi pada saat itu kalaupun ada nakal-nakalannya gue begitu ya. Jadi kalau gue di panggung-panggung kan, gila, ini orang yang nyanyi lagu Bon Jovi. Misalnya, yang nyanyi merasa sebagai Bon Jovi, yang nonton merasa lagi nonton Bon Jovi, kan begitu jadinya ya. Woi, Tong, lu pada kemana? Yang asli nggak ada kopinya juga nggak apa-apa dah. Ya kan gitu. Woi, lu pada kemana lu? Gitu. Nah, kalau Sastromuni, ini gue Sastromuni, bukan pemusik, mahasiswa yang pengen nyanyi gitu. Ya, jadi kalau gue salah lu jangan ngomel. Iya. Gitu. Lu juga kan pada cuma itu niru-niru doang semua. Jadi kalau gue nyanyi salah gitu, woi, kalau mau enak dengerin kaset. Tapi di situ mulai kegiatan bermusik mulai intens. Mulai intens di situ, dan kemudian juga paling enggak nakalnya gue punya saluran yang iyalah, gue nggak ngerti kalau di Jakarta terus bengalnya gue jadi apa gitu. Ada mediumnya lah gitu jadi. Bengal-bengalnya terarah lah ya. Lu sering manggung-manggung acara kampus gitu? Wah, kalau manggung mah dari mulai 17-an kagak dibayar, dikasih rokok sebatang 2 batang, mau makan sampai selapangan bola. Kalau di Jogja pernah. Waktu kuliah tuh ya? Waktu kuliah. Sorry, di UGM jurusan sastra di tahun berapa Bang? Gua 86 sampai 95. 8 sampai 9 tahun. Iya tahu di. Iya kan main mulu kita. Orang Makara, karatan. Tapi lulus Bang ya? Lulus. Ya. Alhamdulillah. Yang ngedorong lo untuk sampai akhirnya tahun 92 bikin lagu tuh gimana? Nah itu lagu juga nggak tahu gitu ya. Sampai sekarang gue juga nggak tahu kalau mau jujurnya gitu. Kenapa sih terus gue merasa kudu bikin lagu gitu ya. Gue cuma pernah ngobrol, mungkin ini jawabannya gue nggak tahu. Gue pernah ngobrol sama Agung Kurniawan, Lea. Agung seniman Jogja, perupa Agung Kurniawan. Ya ngobrol-ngobrol beginilah. Ya dia kan gambar ya. Sebenarnya apa sih yang bikin lu terus gambar? Gue merasa kudu bikin lagu. Kenapa sih? Susah ya? Susah. Dia bilang, lu rasanya lu kalau kagak bikin lagu dosa apa kagak? Kayaknya gue iya deh kudu deh. Berarti udah dikutuk lu katanya, terusin aja katanya. Kayak mau makan mesti nyari makanan gitu. Iya. Kan? Lapar nyari makanan. Ya gue juga nggak tahu di sini jalan terus apa. Ada lu pengen bikin nada, gue juga nggak tahu. Jadi begitu. Nah, paling enggak gue di sana terus menemukan itu aja. Gitu. Iya. Dorongan itu terus akhirnya. Penyaluran. Ada penyalurannya terus. Itu kan bagian-bagian dari kita menemukan diri kita juga ya. Oh gue kayak gini, oh gue bukan itu, oh gue kayak gini. Itu kan juga membantu perjalanan kita ya. Kemudian terus jadi nggak bingung, nggak apa segala macam. Oh ya udah, gue kayak gini gitu. Ya udah gue pemusik gitu. Dan lagu-lagu yang dibuat saat itu yang tahun 92 itu beda sama yang dirilis sekarang, karena sebenarnya lagu yang di Melankolis Kota ini juga kan koleksi dari tahun
Iya, ada. Saat itu ya? Ya kalau dulu sih di kepala kalau mau bikin album gue mungkin punya ya konsep yang pengen begono, pengen begini ya, itu ironisnya lagi ya. Pengen begono. Sekarang gue bikin album terus terang nggak bikin itu. Ya, just make a record aja, pengen direcord, pengen di apa. Makanya gue juga buat gua nggak ngerti teman-teman ngelihatnya apa, terus terang gitu ya di lagu-lagu gua. Kalau mau jujur begitu aja gitu. Iya. Gua cuman ya udah, gua kayaknya udah kudu bikin lagu ya gua bikin lagu. Terus pertanyaannya buat gua juga setelah, apalagi sekarang gitulah, setelah oke, gua mau bikin lagu, kan kita mesti meningkatkan diri nih. Meningkatkan diri dalam arti kata begini, kudu ada craftingnya kalau gue percaya itu ya, kan nggak ilham datang proses gitu ya. Iya, ada prosesnya, kudu ada latihannya. Kalau lu mau jadi pemain bola bagus, latihannya gimana terus, sih? Kan kudu latihan terus. Ya, Messi kan tiap hari nendang bola, dan dia pasti punya cara latihan. Ronaldo juga begitu. Kalau latihan lu bener, ntar ya hasilnya bener. Kalau gue mau jadi pemusik, gue mau jadi musisi, terus latihannya gimana? Kan gitu. Ya gue mesti nemuin itu dulu ya. Jadi gue tiap hari pegang gitar, gue paling nggak sejam dengerin lagu sejam gitu ya. Supaya terus ketika gue bikin lagu nanti paling nggak gue punya, kalau orang ngomong gue punya kosakata yang banyak lah untuk kemudian menciptakan itu gitu ya. Meng-create dari hal yang gue comot sini, yang gue dengerin ini gitu. Itu udah kelihatan polanya Bang, dalam artian musik tuh udah jadi partikel besar dalam diri lo ya, maksudnya dari kuliah juga. Iya, betul. Tapi dari kuliah waktu di sastra Perancis, konsep setelah lulus gue mau nerusin kemana, apa udah jadi musisi itu udah terbentuk belum atau? Enggak, terus terang gue nggak ngerti ini, gue juga rada aneh gitu sebenarnya kalau gue lihat-lihat. Gue lama ini kan jadi gue sekolahnya di sastra Perancis, kegiatannya ikut pencinta alam, plus main musik. Kerjanya gue kan jadi fasilitator outdoor based education. Oke. Sempet tuh dulu ya? Sempet. Itu yang dasarnya ke pecinta alaman. Kagak ada sastra Prancis. Terus demennya main musik. Kalau gue pengen jadi pemusik, pengen jadi musisi, ada terus sebenarnya. Cita-cita itu ada terus gitu. Hanya tuh kemudian mewujudkannya mungkin gue nggak tahu gitu ya. Nah terus tapi obviously nggak di planning kan lo ya? Enggak, gua ngaco, hidupnya gua ngalir aja, ngaco banget. Jelek, gua nggak bisa jadi contoh itu karena gua ngalir aja. Tapi setelah kuliah balik lagi ke Jakarta? Gua balik lagi ke Jakarta karena buat gua Jogja itu sangat melenakan. Gua bahaya kalau tinggal di sono. Nggak ngapa-ngapain gua ntar. Nggak berkembang dan nggak ada tantangan. Iya, karena terus cuma muter-muter di situ aja gitu rasanya gitu ya. Ya ketemu orang ngobrol, wah tinggi-tinggi tapi do nothing gitu buat gue. Jadi udah. Jadi gue putusin balik aja deh. Biar bukan somebody dah, bodo amat, gue balik ke Jakarta gitu ya. Udah gue survive di sini, gue mau balik ke Jogja kalau ada kerjaannya. Gue pengen tinggal di sana, gue seneng banget sama Jogja, tapi pada saat itu gue merasa Jogja bahaya buat gue karena gue bisa nggak ngapa-ngapain kalau di sini. Zona nyaman. Iya, mungkin itu yang dibilang zona nyaman, gue nggak ngerti. Kalau istilah gue Jogja itu melenakan buat gue. Iya sih. Iya. Yang gue kaget tadi, lo sempat ngobrol atau mungkin begini, selama waktu di Jogja atau sampai lo pulang ke Jakarta gitu kan, itu sebenarnya di industri musik lokal lagi ada pergolakan tuh. Kita sempat di bawah tadi sebelum ini ngomongin tentang industri yang terbagi ke mainstream, independen, indie gitu kan. Dan di awal 90-an itu lagi terjadi, udah mulai letupan tuh kalau di Jakarta ya.
band metal, maksudnya dalam artian band-band metal bermunculan walaupun dalam konteks masih tribute atau cover, tapi udah keluar tuh Rocks, Alien Scream apa yang segala macam lah ya. Dilanjut ke 94 di mana band independen yang lebih muda menerusin lagi, ada Pure Saturday kalau tahu dari Bandung gitu kan, Pas band gitu. Di Jakarta juga udah mulai banyak. Itu lo aware nggak dengan pergerakan itu? Iya, gua memperhatikan itu, tapi buat gua sangat logis gitu ya. Buat gua sangat logis. Ada yang gua merasa bahwa beberapa pemberontakannya buat gua sih, yang gua nggak bilang, gua tidak bicara pada tataran bagus apa enggak atau jelek apa enggak gitu ya, bagus atau jelek gitu ya. Buat gue itu sangat logis aja. Gitu. Yeah. Cuma ya tanggung-tanggung aja. Gitu. Oke, belum maksimal. Belum maksimal. Mungkin buat gue nemuinnya setelah tahun 2000 kali ya maksimal. Itu pun dibantu ketika major labelnya turun. Karena apapun yang dilakukan pada saat itu sebenarnya mungkin nggak semua, mungkin ada yang enggak. Itu cari-cari perhatian sama major label aja. Gitu. Di dekade 90-an itu? Sama di Indonesia. Semua. Buat gua kayak gitu. Yeah. Karena gua pernah diajak. Jadi buat gua gini, karena gua kenalan sama yang gua cerita tadi gitu ya. Jadi independen, pemusik independen sama pemusik yang akhirnya di label alternatif itu kan buat gue sikap bermusik, bukan sebuah aliran. Jadi sikap bermusik gue gitu. Jadi gini, temen gue tuh selalu bilang, gue mendingan lagu gue itu didengerin, kalau Inggris kan ada hearing and listening, hear and listen. People hearing without listening, kalau kata si Anung gitu ya. Kalau kata Simon Garfunkel kan gitu. Daripada 1.000.000 yang hear lagu gua mendingan 1.000 tapi orang listen. Oke. Gitu. Jadi dia lebih memilih di tempat yang ini, yang orang bener menyimak, kemudian mengapresiasi, ketimbang gua masal cuma lewat doang. Satu, itu ada pilihan-pilihan seperti itu. Walaupun kemudian godaannya, tadi gue bilang, ketika itu ditawarin duit gede sama major label dan kemudian jadi masal lagu lu runtuh apa enggak, itu aja persoalannya. Gitu. Iya sih. Nah, pada saat indie itu rame, kan major label seneng lah ya. Lu pemusik indie, gue punya 100 juta, biasanya gue buat produksi cari pemusik. Sekarang gue modelnya 10 juta, lu bikin sendiri ya gitu ya. Jadi banyak kan, gue liatin aja, wah ini naik, bisa. Itu terjadi di akhir 90-an tuh bang. Modalin lagi. Label kayak Aquarius buka sub label kecil dan dia ngemodalin banyak, nyomotin band-band indie untuk dimodalin lebih dengan. Nah itu makanya, maksud gue dengan cara berpikir tadi itu sangat logis ketika ininya menjadi gede gitu kan, orang harusnya kan melawan ini. Kalau di sana ini kan bentuk perlawanan beneran. Tapi kalau di sini mengambil bentuk ini untuk dilirik oleh gitu. Ya, skema yang lebih besar lagi. Jadi orang melakukan itu gitu ya. Buat gua. Kan menurut lo nggak motivasinya nggak maksimal gitu. Iya, makanya nggak maksimal gitu. Ya nanti juga diambil itu kan tetap juga selalu kayak gitu. Ntar diambil dijadiin brand, diambil dijadiin brand. Semua kan gitu. Terus semua jadi komoditas. Ya dari hip hop kan ya di jalanan gitu ya. Orang bikin dubstep, ngarang-ngarang sendiri, nyanyi, main cak-cakan gitu. Begitu jadi tren gitu. Bahkan tongkrongan juga kan diambil juga idiomnya. MTP nongkrong katanya kan. Benar. Sehingga terus nongkrong lu kudu pakai aksesoris, kudu di kudu di ini, kudu bugono, kudu begini, kudu apa segala macam gitu. Ya kalau udah diambil itu ya begitulah ceritanya selalu. Jadi gitu industri, ya. jadi pakem. Nah kemudian tahun 2000-an ketika major labelnya udah pada juga kelepek-kelepek, gue nggak tahu kemudian nanti kakinya kemana nih, gue ngomong logika aja ya, logisnya ini si kapital besar ini nanti akan mengakar kemana, terus mencari tempat lagi untuk
membangun kapitalnya kemana, gua nggak tahu gitu ya sekarang. Tapi mungkin barengan gitu ya. Kalau buat gua kayak ruang rupa, kita kan lagi bikin pasar loak ini sebenarnya. Ini ada pasar gede, kita kan nggak masuk pasar ini. Oh. Ya. Iya. Gue standing kan bilang bahwa ciri yang sekarang itu ada sebuah pasar besar dan semua memperlakukan dirinya sebagai komoditas untuk masuk ke pasar itu. Gitu. Kayak semua kayak bikin lapak sendiri untuk untuk berkompetisi ke sana. Bahkan sempet Indonesia juga kan kurikulumnya bertaraf internasional apa segala macem. Itu kan supaya nanti lulusannya bisa masuk ke pasar besar itu. Iya. Itu. Ya, tapi kemudian kan kita kan bisa bikin pasar sendiri juga di sini. Iya benar. Kalau nggak gede-gede gitu. Dan berhasilnya itu kan dilakukan itu buat gua bikin pasar sendiri. Iya. Dan itu lo perhatiin makanya, oh ternyata pergerakan ini udah dimulai dan belum, tapi di momen itu belum ngedorong lo untuk bergabung dan iya sebenarnya kepengen gitu ya, juga. tapi sementara gua sendiri begitu runtuh-runtuhnya ini, begitu lu pada, gua juga kan main di ruang rupa, lu pada nongkrong apa segala macam, mungkin pernah ketemu apa, kadang ada cerita, pengen gua Waitsus awal juga di sana. Tapi terus gue punya anak. Oh, nikah dengan berkeluarga. Gue punya anak, kemudian anak gue berkebutuhan khusus. Jadi konsen dulu tuh ya. Iyalah. Jadi beneran gue hidup untuk dia lah. Dan gue belajar dari dia lah gitu ya. Kasarannya. Terus kemari gue ketemu lagi temen gue yang suka bikin syair ini gitu ya, bikin syair lagi dong. Nah ini orang yang berjasa menulis lirik di materi-materi lagu lo nih ya. Siapa namanya bang? Sabri. Yang ada di titelnya di Jadi Sabri itu anak Jogja anak sospol dari kuliah gue kenal, dan dia yang bukan penyair. Dia seneng nulis aja. Tapi gue seneng sama diksi-diksinya. Tadinya dia juga nggak pede, gue bilang gue anak sastra, lu nulis aja. Iya. Ya. Bagus nggak ya gue yang bilang deh. Gue yang bilang. Nah, ntar lu gimana ya, kadang gue ceritain teori sastra ke dia gitu. Mungkin kalau gue udah banyak teori gitu nulis susah lah, biarin aja lah. Dia yang cakep gitu. Dan karena kita sering ngobrol, jadi yang ditulis juga yang deket sama gue sebenarnya, deket sama obrolan kita. Gitu. Kayak misal, ya kadang-kadang ajaibnya begitu ya. Jadi salah satu buat gua kadang-kadang ajaibnya terhubungnya gua sama dia nih. Pandemi ini kan edan ya, ambruk gitu. Tapi di satu sisi gua kan terus, nah ini semua kan gara-gara pandemi buat gua. Iya. Dan gua juga tahu teman-teman siapa apa segala macem gitu ya. Teman-teman gua banyak sama gua kayaknya enak nih gua bikin lagu buat teman-teman ya. Baru mikir gitu nggak lama terus dia ngirim yang persis gitu. Sejauh masih ada yang bisa ku ceritakan gitu kan. Terus gue bikin lagu kayak gitu. Terus kayak nyokap nggak ada gitu ya. Oh wafat bang teman. Nyokap nggak ada kemarin, itu kan lagu ibu kan buat dia. Kan dia juga yang bikin. Si temen gue pernah tinggal di tempat gue juga. Waktu pertama datang ke Jakarta gitu ya. Sebulan atau berapa lah lebih gitu di tempat gua. Nyokap gua kan welcome sama anaknya banyak ya. Iya. Nah terus sibuk macam-macam lah itu ngurusin gituan ya. Mungkin hari kedua atau hari ketiga, gua bikin lagu buat nyokap kling. Syair. Oh, enggak dikirimin sama dia. Belum sempat diminta tapi udah datang duluan. Udah datang. Oh. Jadi dia aktif ngirimin jadi dia bikin. Tapi udah lu bilang enggak, maksudnya lu bikin lirik deh, pokoknya tulis aja ntar. Tulis aja. Bahkan makin sekarang karena tahu buat lagu gitu ya, dibikin buat lagu udah mulai ketata lah, kayak buat lagu beneran. Tadinya kan ngawur. Gue bilang enggak, ngawur lagi aja gue bilang. Ntar gue bisa dah, pokoknya dah.
liar Gua yang aja edit gue ya, bilang. Gue yang edit gitu. Karena gue juga jadi ketantang kan jadinya. Orang ini yang bikin lirik dari materi awal tahun 90-an awal bikin lagu juga? Iya, Oh, jadi emang tandeman dari dulu ya? tandeman dari dulu. Kayak Elton John sama apa ya, Benny Taupin. Kira-kira begitu dah. Ya, nggak tahu gue nyambung aja. Emang sohib banget dari dulu ya? Bisa dibilang begitu. Ya, setelah perjalanan panjang begini, sohib kan di sini ya ternyata ya. Iyalah. Yang masih kita ingat, masih nggak perlu ketemu, nggak perlu apa gitu, yang nempel di sini ya. Setelah perjalanan panjang umur nih kan, oh yang dulu begini-begini juga kan belum tentu temen gitu, yang temen kan ada di sini ternyata gitu. Nah ini salah satu yang memang yang deket ya. Yang deket. Kalau sekarang kalau musik ini bang, gue tadi kita ngobrol di bawah tuh, gue sempat kaget sih dengan referensi lo bilang waktu proyek duet lo sama yang temen lo yang cewek dari Amerika itu referensinya ke Indigo Girls. Gue jarang banget ngeliat orang yang suka sama Indigo Girls karena gue punya satu albumnya Swarm of Ophelia gitu. Tahun 94, gue suka banget karena kan cewek berdua harmoni kayak gitu kan. Terus lo bilang ada 10,000 Maniacs, itu gue demen banget, vokalisnya Natalie Merchant kan. Jadi cewek, terus di backup sama band cowok semua gitu kan. Terus R.E.M, gue bilang, anjing gue bilang indie pop, indie rock deh gue bilang. Gue jarang banget ketemu orang yang suka sama band-band tadi. Cuma lo dengerin band-band itu tuh era kapan tuh bang dengerin? itu kan 90-an ya. Awal ya. Ya gue nggak tahu. Kalau di Amerika disebutnya college rock. Oh ya. College rock, jadi misalnya rock buat anak-anak kuliahan gitu. Terus ada chartnya juga tuh. Lu kan punya bayangan ya. Kalau gue pengen musik, gue pengen yang kayak gini. Kira-kira itu masuk dalam kriteria bayangan gue kalau gue pengen bikin musik kayak gitu ya. Ada gonoannya, ada giniannya, sair-sairnya begitu, apa segala macem gitu ya. Itu lu dengerin tuh dulu ya? Dengerin banget gue. Terus itu memang mereka kan folk base ya, maksudnya basisnya folk sebenarnya itu. Itu makanya yang akhirnya lo adaptasi juga ke musik-musik yang lo bikin sekarang karena simpel sih sebenarnya lagu-lagu gue kan. Lagu-lagu mereka tuh. Iya, nah gue juga nggak tahu ya. Jadi kalau jadi gini, kalau gue tuh berpikir ini kan buat lu berkarya kan sebenarnya ada ke dalamnya ya. Kemudian lu mendapat sesuatu, lu dapat apa, lu jadi mengenali diri lu sendiri. Pada suatu titik itu ada terapinya buat lu sebenarnya gitu ya. Nah, kalau gue tuh gue seneng nyari nada-nada yang gue istilahin patah-patah gitu ya, karena jadi berangkatnya begini. Gue di sastra itu ada teori teks namanya, ada intertekstual. Teori teks itu gampangannya begini, kita kan ini semua kan teks ya, lu teks, gue teks, bisa tulis. Iya, referensial maksudnya pasti dari yang kemudian tapi teksnya Eka oleh ibunya, teks Eka sama bapaknya kan pasti beda. Teks Eka dari gue juga beda. Teks Eka oleh Eka juga beda gitu. Tapi kemudian pertanyaan, terus teks Eka yang paling bener yang mana? Kagak ada. Kan gitu. Nggak ada salah bener masalahnya. Nggak ada salah bener di sini akhirnya. Kemudian teks Eka menurut Eka juga beda juga. Kan gitu. Nah, di dunia ini tapi kan ada yang umum. Ada teks yang umum gitu ya. Misalnya ranjang itu umumnya, teks umumnya itu ya adanya di dalam ruangan pribadi. Kalau lu taruh ranjang di kamar tamu lu, kan nggak apa-apa juga sebenarnya. Lu menerima tamu, nggak salah juga, ada tempat tidur. Nah tapi kan orang keteror tuh rasanya tuh. Ya. Oh, oke. Gue tuh seneng yang begitu sebenarnya. Oke.
Jadi ada enak umum nih, umumnya kan enaknya begini nih, umumnya folk kayak gini, terus gue mau nawarin apa? Iya. Umumnya kan maka lo cari yang iya. nggak awam. Iya, gitu. Ya, gitu. Jadi gue nyarinya begitu. Dan kemudian kenapa puisi gitu? Puisi buat gue tuh kan gitu kan kayak quote ya, wisdom sebenarnya ya. Jadi gue diajarin Darmanto Yatman kan kerjanya begini nih ya. Ada fakta, kemudian kita mengangkat fakta itu menjadi data, mengangkat data itu jadi informasi, mengangkat informasi itu jadi pengetahuan, mengangkat pengetahuan itu jadi wisdom. Yeah. Jadi kira-kira kerjanya begitu. Mampu nggak kita mengangkat fakta? Dan kita juga punya ada fakta-fakta yang kita temui, jadi informasi, kita obrolin apa segala macam, dapat kaidah umumnya jadi pengetahuan, dapat wisdomnya. Nah, berpuisi itu tuh melatih itu sebenarnya. Gitu. Bagaimana ngolah fakta-fakta itu iya, jadi mengolah fakta-fakta dari perasaan kita, terus kita obrolin apa sampai dalam puisi. Kayak gua kalau lagu Melankoli Kota itu kan jadi bukan puisi itu kata-kata yang indah apaan sih gitu ya. Kalau ini teori gua ya. Jadi bisa salah dan boleh diprotes. Ini teori gua. Misalnya kayak dari fakta-fakta yang ada apa segala macam, kemudian jadi pengetahuan, jadi apa ya, Jakarta macet, Jakarta banjir, Jakarta apa segala macam gitu ya. Ini kan Melankoli Kota ini puisinya Berto. Itu gue gabung dari sekian puisi, gue ambil diksi-diksi yang gue anggap cakep gitu ya, buat menjelaskan kota yang kita tinggali gitu dengan segala macam perasaan gue gitu ya terhadap kota ini. Tak ada cinta di genang airmu, di dingin relmu. Ya itu kan hasil wisdom dari itu tadi yang cerita. Data-data yang lo proses. Gitu. Nah, kemudian itu kenapa terus gue senangnya puisi. Sebenarnya juga buat gue latihan itu. Buat gue semua latihan buat gue memperbaiki, meningkatkan kemanusiaan gue lah gitu, peduli kepada orang. Makanya tadi gue bilang secara ironis karena gue senang gue main musik itu gue senangnya main sama orang. Gue ketemu sama orang karena gue akan selalu akan menemukan keajaiban baru buat gue gitu ya. Yang nggak pernah kepikir buat gue, mungkin kalau gue main melu jadi keluar, wah iya asik juga diginiin gitu ya. Mau ke sono mungkin beda lagi gue nemunya gitu ya. Banyak gue nongkrong banyak nyanyi itu gue banyak nemuin itu soalnya ada aja tuh yang ajaib-ajaib kayak gitu ya. Bertukar pikiran dan bertukar baik ekspresinya, baik cara pengucapannya apa segala macem gitu yang buat gue itu memperkaya gue gitu ya. Tapi sekarang diminta sama para teman-teman itu, lu sendiri aja dulu katanya, wah siap gitu. Walaupun gue udah. Lo ketemu sama Jimmy sama Malau gimana? Dari Ruang Rupa sih. Dari Ruang Rupa? Ya kan Ruang Rupa tempat nongkrong. Kan gue juga. Tahun berapa tuh Bang? Waduh, 2000 awal itu. 2000 awal? Berarti masih di Tebet? Iya. Kan gue juga hadir terus sebenarnya di Ruang Rupa, cuma jamnya kalau ketemu ya kita ketemu, kalau kagak. Kan dari Tebet di belakang McD, terus ke belakang Gelael, ke Tebet Timur Dalam, pindah ke ya ada setiap ini juga kan cerita sama gue juga selalu ngobrolin itu ke. Dan momen dimana mereka denger materi lo tuh kapan tuh? Kalau Jimmy mah baru kemarin lah. Sebelum ini nih, masuk ke Ngobrol ya? Iya, sebelum masuk ke Ngobrol gue kasih denger itu, terus gue dapet pinjem alat perekam itu, gue girang, gue bisa, maksud gue lagu-lagu gue bisa gue dengerin sama temen-temen nih. Selama ini kan gue cerita doang gitu ya. Jadi gue kirim ke Ade, gue kirim ke Jimmy, gue kirim ke David Tarigan. Dapat alat rekam apa kayak Zoom itu ya, rekam digital dari Ade. Kebetulan gue buka laptop gue ada Adobe Audition berapa gitu yang buat ada. Sekarang kan enak ada YouTube ya. Belajar sendiri, nyontek ya. Nge-mix sendiri, gaya-gayaan gitu kan. Lo bilang sekarang udah hampir 40 lagu ya terkumpul. Iya. Itu dari rentang waktu dari kapan sampai kapan tuh Bang? Ya dari mulai pandemi aja lah. Walah. Itu dari pandemi, sebelumnya lagi lebih banyak lagi mungkin. Iya. Cuma mungkin nggak terdokumentasikan. Jadi karena kan gue gitu ya, gue nggak tahu ya. Gue kalau ingin
gue tuh seneng latihan. Orang tuh kudu latihan, lu punya crafting untuk kemudian meningkatkan apa yang lu mau. Benar. Dan makin tajam. Jadi gue selalu pertanyaan gue gitu. Jadi misalnya gue punya siaran podcast, apa sih latihan apa yang harus gue lakukan sehingga gitu ya nanti ini gue makin meningkat gitu. Kayak tadi gue bilang, gue latihannya apa gitu. Ya jadi ya gue megang gitar, gue dengerin lagu apa segala macem, sehingga terus waktu keluar ya enak aja gitu. Banyak misalnya gue dengerin mentok sekali gitu, terus gue demen dengerin yang Row kan ada tuh. Jadi John Lennon pertama kali dateng bawain lagu Strawberry Field gitu ya. Oh, demo versionnya? Versionnya ada Dylan bawain apa, ada ini. Wah, gue bilang Edan ini gila. Buat gue lebih tertarik sama demonya ya? Let me take you down. Format awal lebih, gue pengen kayak gini gitu. Di Ngobrol lo bilang, lo udah dari sekian koleksi lagu itu mayoritas tapi belum versi finalnya. Sebenarnya itu tadi kan bayangan gue itu kan band semua sebenarnya. Jadi yang gue kirim ke dia itu ya, ini gue punya lagu diapain. Sebenarnya gue gitu. Kebayangan lo tuh dimainin sama band? Bayangin gue mainin sama band, ini diapain, ini enaknya diapain. Gue sebenarnya pengen masukkan itu, cuman gue ngomong aja. Pak udah bagus nih. Si David juga, udah diapain lagi? Udah itu udah cakep. Tapi kan scene-nya ini gue nggak tahu ya. Scene musik sekarang gue nggak ngerti. Kata dia bilang udah folk ini katanya. Gue nyari-nyari lah ya. Padahal sebenarnya visi lo tuh dibikin band ya? Semua kan ada yang rada psychedelic, ada yang begitulah biasalah. Ada yang kayak R.E.M ini gue begitulah. Sesuai dengan preferensi lo dengerin. Sesuai itu gitu ya. Nah, ya itulah gunanya teman-teman jadi ajaib-ajaib kan. Tapi harus gue akuin sih Bang, emang jadi lebih, gue nggak tahu yang lain-lain kayak gimana ya, tapi ya gue kan dikasih materi sama Bejo, which is produser dari Ngobrol kan, yang terlibat dalam proyek ini juga ya, itu Melankolis Kota sama yang gue denger di Spotify. Udah ada akun Superbunga di situ ya. Apa yang di Spotify judul Bang? Menabur wangi di mimpi. Apa tuh? Menabur wangi di mimpi. Menabur wangi di mimpi. Kekuatannya memang di lirik Bang. Kalau gue ini, ya maksudnya lirik memang bukan lu mungkin dari tulisan ini, tapi lu ngedelivernya itu jadi lebih fokus sih, magis, lebih maknanya lebih keangkat si lagu-lagunya, ditemenin sama akustik lo. Jadi apa Bang ya? Hampir kayak ya puisi yang berlagu kayak gitu. Iya, soal kemarin juga ngobrol-ngobrol di Good School yang bilang, ya selama ini kan puisinya diperkosa sama tukang bikin lagu katanya. Iya, karena kalau misalnya jadi format band kemungkinan nggak akan nggak semagis itu kali ya. Iya, nggak semagis itu mungkin. Juga. Bisa jadi juga gitu. Ya itulah makanya kan gua ada hal, itulah gunanya orang lihat ya, gunanya temen, gunanya nongkrong atau main sama orang kan gue juga ya gue biasa dengerin itu soalnya ya, apa maksudnya ini udah katanya, udah ya udah gitu, lu begini aja terus ya gue juga nggak tahu beberapa masuk studio gitu, soundnya kudu kayak gini, temen-temen lu kinclong dong kayak itu, kata kinclong ini kan raw banget ya. Ya yang ini juga pada protes kan begitu sih soundnya. Gue bilang, gue kalau yang bikinin ini punya alasan, gue nggak masalah, gue bilang. Ya artinya dia mengapresiasi karya gue, pengen diginiin, pengen digituin, gue bilang nggak masalah. Perkara itu nanti tujuannya tercapai apa enggak, kan kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu juga kayak gitu. Iya. Tapi karya ini udah diapresiasi, bagusnya diginiin dengan alasan bla 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 bla. Buat gue udah oke, gue bilang. Logiknya udah ada. Gue cuma minta itu doang, kecuali lu tanpa alasan terus bikin gue nggak mau, gue bilang. Walaupun itu jadi bagus gitu. Iya. Karena kan cuma itu doang, mau ngapain lagi? Dan itu yang kita uji sebenarnya. Kita berteorinya di situ dan kemudian kita uji. Ya. Datanya ada, faktanya ada. Faktanya ada. Kita sampai pada kesimpulan ini, pengetahuan kita terus kita uji aja.
Jadi lu melalui diskusi itu tuh ya sama teman-teman sama Jimmy sama ya nggak berasa lah, lu tahu sendiri mereka kayak ngobrol-ngobrol. Ngoceh aja maksudnya. Serius apa kagak? Ya kayak gue cerita tadi. Jim, lu upload apaan, Jim? Nonton makanya. Nonton apaan? TVRI. Gua kan gaptek gini-ginian nih. Aduh. Ya, nah kayak gitu. Jadi dan lu masih ada 40 lagi lagu yang masih dalam gue bilang mau Jim format nyanyi akustik. Pelit-pelit amat sih, ntar dulu pelan-pelan katanya. Gue udah main nyanyi nih gitu. Ya, ntar lu gue kirimin kagak apa-apa, gue mah bebas-bebas. Tadi kita udah sempat ngomong di bawah kan. Iya, ntar gue kirimin lagi dah. Beberapa. Dalam artian lu juga tadi teori lu bilang kan apa namanya, sekarang kan jadi komoditas jadinya. Iya. Kita nggak bisa sembarangan ngasih lagi, nggak bisa main sembarangan ngelepas lagi karena yang jadi komoditas lagunya sekarang kan kayak gitu. Makanya mungkin keputusan Jimmy Malau untuk nahan si kasetnya dirilis dulu tanpa ada backup online biar orang ngapresiasi atau bahkan membeli kaset lo dan ngapresiasi dari situ dulu gitu kali ya. Oh, baru terus baru tadi dirilis online kayak gitu. Dan menurut gua itu memang prakteknya kayak gitu bang sekarang bang, kayak dalam artian untuk ngakalin industrinya di mana lagu lo tuh udah jadi kayak apa istilahnya ya, kayak dispensable. Lagu ya keluar lu dengerin YouTube, Spotify, iTunes sekarang berapa ratus lagu dilepas dalam sehari sama orang kayak gitu kan. Banyak lagu baru juga ya? Banyak lah, kan tadi kita mau cerita kan. Makanya langkah kenapa mereka ngerem lo di online, materi lo dilepas kasih lu, itu gue bilang brilian. Biar orang ngejar dulu, pengen tahu lu tuh kayak gimana kayak gitu. Terlepas gitu nanti lu yang sisanya tuh mau apain tuh ya. Tapi menurut gue yang mini album sih udah benar cara ngelepasnya kayak gitu. Lu puas nggak sejauh ini dengan apa yang udah dirilis dan disajikan di album itu? Ya kalau pada sampai titik, jadi gue begini, kalau pertanyaan itu puas apa enggak, ya gue puas-puas aja. Tapi kalau gue sebagai pemusik ya pastinya belum lah ya. Tapi gue perlu kata berhenti, perlu kata. Oh oke, iya. Ya jadi gue kasih mereka aja. Iya. Terkadang kita kalau mau nurutin ego sih. Iya, bablas pengennya kan ada gue pengen ada musik kamarnya di belakang pakai ini kan. Kalau ngikutin gitu, tapi kan mesti ada yang nyetop nih. Dan itu kontrol itu gue kasih ke mereka aja. Jadi gue nggak masalah. Itu hal yang sama lo lakuin nggak waktu ngerilis Super Bungen, lagu yang ada di sama aja, Spotify? Sama aja. Itu juga diproduksi sama temen lo ya? Iya, sama temen gua. Jadi temen gua punya studio. Lu bisa nggak mixingin ini? Gua bilang. Kan gua juga baru ya, gua nggak tahu. Gua mixing belajar liar gitu bener apa kagak gua nggak tahu gitu. Tapi karena gua secara gampangannya itu kan ada teknisnya ya. Ibaratnya kalau lu bikin gambar, kalau lu mau cetak itu kan terus ada mesti berapa per apa gitu ya, baru cetakannya bener, kalau kagak pecah atau gimana gitu ya. Oh iya. Mungkin ada itunya juga di sini ketika mau kesana gue nggak tahu gitu ya, itu kan bagian yang gue nggak tahu. Jadi karena dia punya studio, gue kirimin aja lah materinya ke sana tuh lo. Nah tanpa ini juga, tahu-tahu udah dibikinin channelnya, dibikinin anunya, sama dia kuplak. Lu mah pokoknya istilahnya mentahnya aja, vokal gua, gitar gua. Mentahnya gua kasih, kemudian diedit semua. Gua juga nggak ada cerita mau dibikinin channel YouTube, mau dibikinin apa, gua juga nggak tahu. Dia semua yang bikinin itu. Iya. Kalau konsep album sendiri keseluruhan kayak apa namanya, melankolis kota gitu. Gua ngelangkap hawa urban yang kuat ya. Tak kalau dari lirik gitu. Tapi kayaknya kita udah sempat ngobrol, kalau ngomongin lu ngikutin skena folk yang terjadi sekarang nggak di? Akhirnya gua ngeliat. Akhirnya terus gua
apa sih yang dibilang folk gitu di Indonesia itu apa? Generasi baru. Yang sekarang nih. Ada yang dari Reza, Iya. Si Jason Ranti, Iya, macam gitu. Dan menurut gua lu jadi buka ruangan sendiri nih, yang ditulis lewat yang ditulis lewat Melankolis Kota ini. Oh gitu. Enda Reza bercerita tentang keseharian juga ya mereka ya. Tapi menurut gua masih bernuansa pop yang masih bisa diakses semua orang. Terus muncul orang kayak Jason Ranti, liar, semi anarkis lah menurut gue bilang, karena gila gitu orang, tapi gila dan gila artian jenius. Muncul lu nih, yang kalau menurut gue anomali dalam artian gini, ini mungkin lo nggak suka, gue bilang, lu termasuk level senior berumur, tapi yang lo sajiin masih relevan sama pendengar muda. Kayak gitu, maksud gue malah bikin ruangan baru. Itu lo rencanain apa enggak? Enggak kan? Enggak. Ya enggak. Tapi memang kan, ya gue selalu bilang, sebenarnya kan kita ngelihat lingkungan terus ya. Jadi lu karena karya seni itu kan nggak datang dari mana. Kalau lu emang terus lu ngelihat, lu perhatiin apa ya, gue pikir akan relevan juga kok gitu ya. Menurut gue gitu ya. Ya keadaan sekarang kita biasa obrolin gitu ya. Kita juga punya anak yang terus ngadepin sekarang, ada medsos, ada apa segala macam, walaupun gue juga gagap-gagap gitu. Tapi maksud gue, gue percaya itu sih. Gue percaya itu kalau ya lu biasa ngelihat sehari-hari yang lu ceritain, apa yang lu lihat, apa yang lu ini ya relevan aja, nyambung aja gitu. Ke umur manapun dan ke umur manapun, ke manapun gitu ya. Jadi sebenarnya karena gue mikirnya gitu, jadi gue nggak pikirin gitu ya. Karena gue percaya itu aja. Gitu. Iya sih. Gue percaya itu aja. Walaupun kayak gue bilang ya elemen itu yang bikin mungkin Jimmy sama Malo tertarik gitu, dalam artian anomali itu. Wah, ini tematik lagu yang relevan ke kondisi sekarang, dinyanyikan dari mulut dari personifikasi orang udah lebih senior gitu bang ya. Menurut lo itu nggak faktornya kenapa mereka tertarik atau ada faktor lain? Nggak tahu gue juga. Kalau gue tanya bercanda mulu deh. tapi apa tuh perasaan waktu mereka bilang ini gue rilisin deh kayak gitu? Kan nggak ngomong langsung juga ya. Tahu-tahu datang lo. Shooting, ngobrol, di sini juga nih ngobrol. Ini ngapain kita ntar? Ngobrol aja katanya. Setelah ngobrol. Op. Ntar aja kita ngobrolnya. Ngobrol begini ntar. Siapin kamera. Semua ngobrol aja udah. Udah ngobrol. Tahu bergulir lagi. Rekaman. Lu rekaman studio berapa hari? 2 hari cukup kagak? Berapa lagu? Ya 10 dah. Ya lu sebutin lagu, ntar gue latihan dulu. Lu mau berapa hari, mau berapa jam, ntar gue latihan, gue pas-pasin, gue bilang gue percaya dengan itu ya kan. Oh tuh lagu materi udah lu kirim ke Jimmy? Udah, ya terus maksud gue lu kasih tahu aja, ntar caranya gimana, ntar gue latihan di rumah kan gampang kan, supaya pas kan gitu. Buat gue sih gitu aja, sederhana itu gitu ya. Ntar gue latihan. Nggak tahu akhirnya ketemu Soundroll apa segala macem terus. Soundroll tuh tim produksi di belakangnya? Di belakang, terus ketemu, bejo lah itu, terus Good School juga, akhirnya ada 5 pihak yang bekerja sama, kolektif 5 pihak untuk mewujudkan ini. Rekamlah 13 lagu. Udah 13 nih ya? 13. Semalaman. Satu malam? Waduh. Langsung, habis. Gokil lah pokoknya. Ya gue girang-girang aja gue sih. Biasa juga main dari siang sampai siang ya kan, nongkrong ya nggak rekaman hilang lagi ya kan. Bodo amat ya nggak. Ya gue seneng aja. Udah, ya itu berkembang. 5 lagu aja dulu katanya. Ya gue juga nggak ngerti alasannya apa. Perkenalan bang, gue sih udah ngerti. Maksudnya gue temenan sama Jimmy udah lama ya. Maksudnya udah ngerti, ya sotoy banget gue udah ngerti cara pikir. Tapi dia kira-kira begitu ya. Dia tuh ngerti banget. Soalnya itu bagian gue yang nggak ini juga. Gue juga sama adek dulu berkarya aja. Nggak usah mikir monetas apa lu goblok katanya gue gitu. Jadi gue oke,
urusan itu gue nurut aja gue bilang. Iya. Intro dulu bang istilahnya tuh, biar kenal dulu sama lo, terus apa namanya pembukaan lah istilahnya. Tapi nanti hidangan menu utamanya lagi disiapin sama dia pasti. Oh gitu ya? Iya. Nanti akan ada loh ininya apa namanya album fullnya dan tema besarnya tuh pasti ada. Diam-diam menghanyutkan nih mereka. Pinter ini. Video klip lagi dibikin apa belum? Ada, ntar mungkin bikin. Iya, saya emang boleh lihat. Ya kayak tadi lu bilang dia masuknya dari kata tongkrongan gitu. Buat gue cerdas banget sih. Iya. Cerdas banget. Kan gue juga jadi kayak lu bilang dengerin nggak? Gue juga jadi lihat ya. Folk apaan sih nih? Gitu ya. Di Indonesia yang dibilang folk yang mana sih? Oh ini, oh begitu. Oh Indah Andresa, Jason Ranti, apa seputer itu ya kan? Apalah macam-macam gitu ya. Iya. Termasuk si Iksan skuter. Si siapa? Efek Rumah Kaca, apa? Lihat klipnya, oh gayanya begono, gayanya begini, oh iya. Terus folk apaan sih gitu ya? Cari lagi referensinya, sejarah folk tuh gimana gitu jadi. Oh jadi aja. Wah, boleh juga nih enak nih, berdua nih. Jika lu ceritain tadi kira-kira, oh iya. Iya, pasti lagi disiapin gitu bang. Enggak, rasa-rasanya kemudian dia, kalau rasa gue dia ngelihat itu kali punya ruang. Di antara ini lain lagi nih. Betul, gitu. Ya. Ya karakter beda lah gitu bang. Iya. Gua bukan stereotyping sama yang lain, kayak gitu. Jadi dia beda sendiri, makanya sampai sepede itu sih gue yakin pasti. Kayaknya dia ngelihat itu. Gue masalah belum dengar, baru keluar kan kasetnya ya, minggu lalu ya masalah ya. Gue belum denger semuanya sih. Tapi ntar WA lu ntar gue kirimin lagu. Wah mantap. Yang satu dikirim single dari Bejo sih ya kemarin, Wali Kota itu. Dan itu gue yakin kerasa kontemplasinya. Itu sih makanya gue bilang urban tapi bukan urban yang ramai-ramai dalam ledak-ledak, tapi lo lebih dewasa, lebih menjiwai. Kayak gitu bang. Jadi itu udah dirilis tuh kaset ya. Kalau nggak salah dari Langan Serawa Records. Langan Serawa. Kalau mau ngecek itu lo di mana informasi tentang lo? Instagram ada ya masalah? Gue Instagram ada Tongkrongan Bungen. Tongkrongan Bungen tuh teman-teman kalau mau ngeliat. Kalau mau beli ke Langan Serawa ceknya. Kalau cek mau order kasetnya ya. YouTube juga nggak salah, gue kemarin research baru yang di Ngobrolin saja ya. Lo main live kan nggak salah ya. Iya. Sama kemarin sih di itu di apa? Nuk. Oh Nuk ya, Nuk Session betul. Gue ngelihat website juga baru ada maincode.id nggak salah yang muat berita lo tuh. Oh. Mungkin baru di sama Jim baru digas tuh promonya. Apa press release-nya baru disebar-sebarin gitu. Tapi buat teman-teman kalau misalnya mau cari tentang Bang Bungen itu bisa di Tongkrong Bungen. Kaset bisa dipesan, udah mulai bisa dipesan di Langan Serawa Records bang ya. Ya. Mudah-mudahan nanti akan ada live session benerannya di Mina Performance. Amin. Di ini ya di total sama orang beneran nih, kayak gitu. Karena menurut gua patut untuk didengar lebih massal lagu-lagunya gitu. Ada planning yang ke depan lagi bang, maksudnya untuk sekarang sih lagi promo-promoin aja dulu kali ya? Iya lagi promo-promo sembari ancang-ancang nungguin tema besar albumnya nanti ada nggak? Apa belum? Belum lah, nanti mau diobrolin lagi. Ya pengennya sih karena sekarang ribet nggak boleh ngumpul-ngumpul gitu ya. Iya. Tapi tematik keseluruhan lagu itu merupakan koleksi dari bisa dibilang perjalanan hidup lo ya, data fakta tadi yang udah lo kumpulin. Ya, bisa dibilang begitulah. Dan dibantu sama si Sabri tadi. Mantul lah. Kalau gitu ntar mudah-mudahan dilancarin nih sampai ke album fullnya. Thank you banget udah nyempetin di Discover. Gue juga thank you udah diajak kemari ngobrol. Gue sih bukan karena lagu-lagu lainnya sih, tapi ntar mudah-mudahan minta sama Bejo sama Jimmy kali ya. Iya. Lagu-lagu yang lainnya. Ya. Apalagi yang lagu ibu. Gak apa-apa ntar kalau ya ngobrol-ngobrol gue masukan dari lu kan yang nih bagaimana. Gue seneng aja ngobrol, ntar gue kirimin lagunya. Iya. Abis ini kita bakal ada sesi live-nya Bang Bungan bawain lagu dari albumnya. Jangan mana-mana, lo mesti
fokusin terus di diskusi nanti. Thank you sekali lagi Bang Bungan, dan kita akan ketemu lagi di episode diskusi berikut. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bang. Thank you.